Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidin Wandari dengan NIM 240170206. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keamanan dalam bidang informasi. Topik ini sangat penting di era digital saat ini karena hampir seluruh aktivitas manusia kini bergantung pada informasi dan data digital. Nah, ini ada di slide pertama, yaitu pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi adalah langkah-langkah dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, baik fisik maupun digital. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data tidak diakses, diubah, atau dihancurkan oleh pihak yang tidak berwenang. Di masa kini, keamanan informasi telah menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi, perusahaan, bahkan hingga individu. Tanpa keamanan informasi yang baik, kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Selanjutnya, ini ada di slide kedua, tujuan utama keamanan informasi atau CIA Triad. Secara umum, keamanan informasi memiliki 3 tujuan utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan berarti memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin. Misalnya data pelanggan tidak boleh diakses oleh pihak luar tanpa otorisasi. Yang kedua, integrity atau integritas, bertujuan menjaga agar data tetap akurat, utuh, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah selama proses penyimpanan atau pengiriman. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan bahwa informasi dan sistem selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Ketiga aspek ini harus dijaga agar keamanan informasi tetap terjamin secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada slide ketiga, ancaman terhadap keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi bisa datang dari luar maupun dalam organisasi. Berikut beberapa jenis ancaman yang umum terjadi. Yang pertama adalah malware, yaitu program berbahaya seperti virus, worm, atau trojan yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, phishing, yaitu upaya penipuan dengan mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi seperti password atau nomor rekening. Selanjutnya ada serangan DDoS, yaitu serangan dengan cara membanjiri server dengan trafik agar layanan menjadi tidak tersedia. Selanjutnya ada insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari pihak internal, misalnya karyawan yang menyalahgunakan aksesnya. Dan yang terakhir ada man in the middle attack, yaitu ketika penyusup memantau atau bahkan memodifikasi komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa keamanan informasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah kesadaran dan tanggung jawab manusia. Selanjutnya 4, ini ada tentang strategi dan langkah pencegahan. Nah, untuk menjaga keamanan informasi, ada beberapa strategi penting yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, gunakan password yang kuat serta aktifkan autentikasi ganda atau two-factor authentication. Yang kedua, enkripsi data, baik saat dikirim maupun saat disimpan. Yang ketiga, lakukan pembaharuan sistem dan patch keamanan secara rutin agar tidak ada celah keamanan. Yang keempat adalah gunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang kelima, lakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting. Yang keenam, dan tak kalah pentingnya, terapkan kebijakan keamanan yang ketat serta pelatihan bagi seluruh pengguna sistem. Nah, langkah-langkah ini dapat meminimalkan risiko serangan cyber dan menjaga keandalan sistem informasi dalam jangka panjang. Nah, terus ini selanjutnya ada slide kelima, yaitu peran manusia dan etika digital.
Dalam keamanan informasi, manusia adalah elemen paling penting sekaligus paling rentan. Kesalahan manusia seperti membagikan kata sandi, mengklik tautan berbahaya, atau mengabaikan peringatan sistem dapat menimbulkan risiko besar. Oleh karena itu, pendidikan keamanan cyber dan etika digital sangat penting untuk diterapkan sejak dini. Setiap individu harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga data pribadi maupun data organisasi. Etika digital membantu kita untuk bertindak bijak, menghormati privasi orang lain, dan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, terus ini untuk slide selanjutnya ada kesimpulan dari aku. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah organisasi di dunia digital. Tanpa perlindungan yang baik, kebocoran data, pencurian identitas, dan serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, penerapan teknologi, kebijakan, dan kesadaran manusia harus berjalan beriringan untuk menciptakan sistem informasi yang aman dan terpercaya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.